Masjid Raya Kota Pinang merupakan sebuah masjid peninggalan Kesultanan Kota Pinang, yaitu di masa Kesultanan yang dipertuan Makmur Perkasa Alam Shah, dan sekaligus menjadi masjid tertua di wilayah Kota Pinang. Lokasi masjid berjarak sekitar 200 meter dari Istana Kota Bahran. Dulunya, masjid ini lebih dikenal sebagai Masjid Raja, namun sesuai dengan perkembangan zaman terjadi perubahan penyebutan, dan akhirnya menjadi Masjid Besar Al-Mustafa. Di masa kejayaan Sultan Mustafa II, modal asing mengalir kencang ke wilayah-wilayah kekuasaannya. Para investor dari berbagai negara menyewa tanah kepada Sultan yang disebut tanah konsesi untuk keperluan ekspansi perkebunan yang memberikan keuntungan ekonomi. Di masa inilah istana dibangun, masjid besar yang megah didirikan, keluarga bangsawan mengecap pendidikan modern di kota-kota besar, pegawai birokrasi kerajaan dan perwakilan pemerintahan Belanda di Sumatera Timur diisi orang-orang Melayu. Adat resam dan budaya Melayu menjadi preferensi kultural. Kesenian seperti bangsawan dan ronggeng berkembang pesat dan selalu ditampilkan di istana. Sebagai pemimpin agama, Kesultanan melindungi agama Islam di wilayahnya. Masjid-masjid tua di Sumatera Utara dapat dilihat sebagai representasi sosial, politik, budaya, bahkan ekonomi masyarakat penganut Islam di Sumatera Utara, termasuk di Kota Pinang. Pada masjid-masjid tua disadari atau tidak disadari, tersirat sejarah atau rekaman perubahan serta jejak kesinambungan sosial masyarakatnya. Masjid Besar Al-Mustafa didirikan sebelum Istana Kota Bahran berdiri megah. Menurut masyarakat, salah satunya Wan Ades Iskandar Nasution, bahwa bangunan masjid ini didirikan sekitar tahun 1800-an pada masa pemerintahan yang dipertuan Makmur Perkasa Alam Shah. Pada masa itu, Kesultanan Kota Pinang mencapai masa kejayaannya sebagai sebuah kesultanan yang sangat maju. Dilihat dari arsitektur bangunan masjid, sebagaimana pernah dijelaskan Tengku Aijustafa Hamid, yang merupakan ahli waris resmi dari almarhum Sultan Mustafa II. Beliau mengatakan bahwa sang sultan memang sengaja membangun Masjid Raya Kota Pinang dengan megah, karena pada saat itu raja-raja di Kesultanan Labuhan Batu lebih mementingkan kemegahan dari sebuah tempat ibadah daripada mementingkan kemegahan istananya. Di masjid inilah sang sultan selalu dapat berinteraksi dengan masyarakat luas, karena sejak didirikannya Masjid Raya Kota Pinang telah diperuntukkan terbuka untuk masyarakat umum. Bangunan masjid terbagi atas beberapa tempat, yaitu ruang utama dan teras untuk sholat, kemudian tempat wudhu yang terpisah dari bangunan utamanya. Ruang utama untuk sholat berbentuk prisma. Kemudian jika dilihat dari desain atapnya, bangunan ini justru akan terlihat seperti burung layang-layang yang sedang terbang. Kemudian pada sisi kiblat terdapat sebuah mihrab yang menjorok keluar. Kemudian dari belakang hingga sisi kanan dan kiri bangunan terdapat teras yang dapat difungsikan sebagai tempat istirahat maupun tempat tambahan sholat jika jemaah sudah tidak tertampung lagi di dalam ruangan. Jendela-jendela diletakkan di sekeliling pintu beranda dan terbuat dari kayu ukir dan kaca. Masjid ini pada awalnya sangat berbeda dengan masjid-masjid lainnya karena tidak memiliki banyak ornamen di bagian dalamnya. Namun akhir-akhir ini pengurus masjid kemudian memberikan beberapa sentuhan berupa seni ukir dan seni kaligrafi untuk menghiasi bagian dalam masjid, terutama pada bagian dinding masjid.
Sementara berdekatan dengan masjid ada lokasi pemakaman khusus keturunan Kesultanan Kota Pinang. Di areal makam tersebut terdapat makam Sultan Bungsu atau Sultan ke-8 dan yang di Pertuan Makmur Perkasa Alam Shah atau Sultan yang ke-11. Sampai saat ini areal makam terus dirawat dan dijaga oleh zuriat sultan yang berada di Kota Pinang. Kalau berbicara tentang Masjid Raya Kota Pinang, ini memang tidak ada data yang benar-benar bisa dikemukakan. Namun berdasarkan beberapa wawancara dengan ahli waris, kemudian dengan masyarakat yang lama, ini diperkirakan Masjid Raya Kota Pinang ini dibangun sekitar 1800-an. Jadi sebelum istana megah, Istana Bahrain itu dibangun, duluan dulu masjid ini dibangun. Karena pada saat itu Istana Kota Pinang itu masih berada di bukit, yang sekarang itu MHB Kota Pinang. Nah, jadi oleh Sultan itu dibangun karena untuk tempat berinteraksinya Sultan kepada masyarakat saat itu. Jadi ketika dibangun Masjid Raya ini, yang dulunya Masjid Raya, itu untuk berinteraksinya Sultan ketika berbaur dengan masyarakat setempat. Nah, kemudian setelah masjid dibangun, barulah dibangun istana. Jadi saya jelaskan tadi bahwasanya sebelum dibangun Istana Bahrain, maka dibangun dulu Masjid Raya yang sekarang berubah nama menjadi Masjid Al-Mustafa. Itu menunjukkan bahwa pendiri awal itu adalah Sultan Al-Mustafa. Sultan yang ke-11 ini yang gelarnya Makmur Perkasa Alam Shah, memang dari dulunya juga memang kuat agamanya, sehingga dia bangun Masjid Raya supaya dia bisa berdiskusi dengan rakyatnya. Nah, ketika pun ada acara-acara yang keislaman, dia buat di situ seperti Lebaran, ketika Lebaran, puasa. Nah, dari dulu itu memang tempat ngumpul dia. Kalau biasanya itu rame, karena dulu satu-satunya masjid raya itu ya mungkin itu Masjid Al-Mustafa. Sekarang kan sudah banyak masjid, jadi itu pun tidak mengurangi ramainya masjid raya itu. Dan setiap Ramadan pembagian takjil, tadarusan, tarawih, situ numplok semua di Masjid Al-Mustafa. Semoga Masjid Al-Mustafa tetap bisa dilestarikan sebagai aset sejarah religi yang ada di Labuhan Batu Selatan. Demikian liputan media Bara One TV Biro Labuhan Batu Selatan dalam program Dunia Islam.